Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Putri Indasari dengan NIM 22033102. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proyek psikoterapan yang dosen pengampunya yaitu Dr. Emilia Nur MPD. Nah, di sini saya mengambil topik terkait penerapan konsep fisika pada lift. Langsung saja masuk pada presentasinya. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, di mana di sini topiknya dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi, khususnya di bidang building automation system, itu begitu pesat perubahannya. Contohnya saja pada lift, di mana lift pertama kali ditemukan menggunakan tenaga manusia. Namun, seiring berkembangnya zaman, lift sekarang menggunakan mesin uap hingga motor AC dengan kontrol PLC. Lift yang beredar itu sebenarnya sudah menggunakan bahasa logika sederhana yang dikendalikan oleh manusia. Namun ada sebagian juga yang sudah dikendalikan oleh microcontroller, algoritma searching maupun algoritma, dan kendali lainnya yang menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Nah, di sini di rumusan masalahnya itu yang pertama bagaimana perkembangan lift serta apa saja pengertiannya, lalu komponen apa saja yang digunakan pada lift tersebut dan apa prinsip kerja dari lift dan bagaimana perancangan model pada lift ini. Lalu tujuannya yaitu untuk mengetahui perkembangan lift dan pengertian dari lift tersebut. Lalu untuk mengetahui apa saja komponen-komponen yang ada pada lift, mengetahui prinsip kerja lift, serta mengetahui perancangan model lift. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu kajian teori, di mana pada kajian teori itu akan membahas penerapan. Nah, di sini saya mengambil salah satunya yaitu penerapan konsep fisika berupa hukum Newton, di mana di sini menggunakan prinsip hukum Newton 1 dan hukum 2 Newton. Ada beberapa keadaan yang ada pada lift, yaitu keadaan pertama yaitu benda yang diletakkan di dalam lift. Nah, untuk benda yang diletakkan di dasar atau di dalam ruangan lift ini juga terdapat 3 kondisi, yaitu di mana kondisi pertama lift dalam keadaan diam, lalu lift kondisi kedua lift dalam keadaan bergerak ke atas, dan yang terakhir kondisi ketiga lift yang bergerak ke bawah. Nah, untuk lift dalam kondisi diam yaitu di sini berlaku hukum 1 Newton, di mana persamaannya yaitu sigma F sama dengan 0. Dengan sigma F-nya yaitu gaya normal dikurang berat sama dengan 0, sehingga gaya Newtonnya sama dengan berat benda. Nah, untuk terkait gambar yang ada pada slide PPT, di mana di sini diperlihatkan bahwasannya kondisi di mana benda atau orang yang sedang berada di dalam lift. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya kondisi pertama yaitu orang yang berada di dalam lift, namun liftnya dalam kondisi diam. Lalu yang kedua, kondisi lift dalam keadaan bergerak ke atas dengan percepatan A, di mana di sini akan berlaku hukum 2 Newton. Nah, untuk persamaan dari hukum 2 Newton di sini yaitu sigma F sama dengan M dikali A, dengan percepatan dengan gaya normalnya itu berlawanan atau berbanding terbalik dengan berat benda, dan sebanding dengan percepatan yang digunakannya, sehingga persamaannya didapatkan
N dikurang W sama dengan M kali A, sehingga gaya normal N-nya sama dengan M dikali A ditambah W, dengan nilai W-nya yaitu massa dikali gravitasi, sehingga N sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan ditambah massa dikali gravitasi. Lalu untuk kondisi ketiga yaitu lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan A. Nah, di sini juga berlaku hukum 2 Newton, namun yang berbeda hanya ditandai oleh arah gerak atau arah dari persamaannya, yaitu ketika liftnya bergerak ke atas, maka tandanya positif, dan lift bergerak ke bawah, itu tandanya negatif. Sehingga untuk persamaannya, N sama dengan massa dikali gravitasi dikurang massa dikali percepatannya. Lalu yang kedua itu ada kondisi benda digantung di dalam lift. Nah, untuk benda yang digantung di dalam lift juga memiliki 3 kondisi, sama halnya dengan benda yang diletakkan di dalam lift. Benda yang digantung di dalam lift juga memiliki 3 kondisi, yaitu kondisi pertama lift dalam keadaan diam, lift dalam keadaan bergerak ke atas dan bergerak ke bawah. Dimana untuk hukum yang pertama, untuk lift dalam keadaan diam, itu juga akan berlaku hukum 1 Newton. Namun di sini karena bendanya dalam kondisi tergantung atau tergantung menggunakan tali pada lift, maka untuk gaya yang bekerja yaitu T dikurang W sama dengan 0, sehingga T-nya tegangannya sama dengan berat bendanya. Lalu untuk kondisi kedua yaitu lift bergerak ke atas dengan percepatan A. Nah, ini juga sama dengan kondisi di mana benda berada di dasar lift, yaitu menggunakan hukum 2 Newton. Untuk tandanya yaitu positif karena lift bergerak ke atas, dan untuk kondisi ketiga yaitu lift bergerak ke bawah hanya ditandai oleh arahnya, yaitu di sini menggunakan tanda negatif atau kurang. Lalu untuk bab selanjutnya yaitu masuk pada bab pembahasan, di mana di sini akan membahas terkait perkembangan serta pengertian lift, komponen apa saja yang digunakan, jenis-jenis lift, prinsip kerja, dan perancangan modelnya. Nah, di sini pembahasan yang pertama yaitu terkait perkembangan lift. Nah, untuk perkembangan lift itu pertama kali ditemukan atau dipasang pada tahun 1857 yang berlokasi di gedung Hackworth Department Store di New York, Amerika Serikat. Nah, pada tahun ini, tahun-tahun pertama lift ditemukan, lift lebih ke daya tarik wisata dibandingkan alat transportasi, karena pada masa itu untuk gedung-gedung bertingkat atau pencakar langit masih kurang, sehingga daya tarik dari massa atau penggunanya masih sedikit. Nah, untuk paten pertama untuk lift itu diajukan pada tahun 1859 oleh Otis Tuff yang memulai pemasangan lift pada tahun yang sama di dalam Fifth Avenue Hotel di New York. Nah, namun pada pemasangan lift yang pertama di hotel ini, liftnya dalam kondisi atau desain yang dimana di dalamnya ada bangku tempat orang atau penumpangnya duduk. Namun berbeda atau lain halnya dengan lift Elisa Otis yang tidak memiliki apa-apa atau hanya ruangan kosong yang ada di dalam lift tersebut. Itu dipatenkan pada tahun 1861.
Namun, pentingnya dari lift ELISA Otis ini untuk rem keselamatan dan standar keamanan dari lift ini sudah terjamin dan merupakan dan dan akan menjadi standar di kemudian hari dalam sejarah perkembangan lift. Nah, selanjutnya masuk pada pengertian lift. Nah, lift itu merupakan angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang ataupun barang. Dan lift umumnya itu digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi yang biasanya tingkatannya itu lebih dari 3 atau 4 lantai. Perkembangan lift atau elevator ini seiring berkembangnya itu mengarah ke perkembangan yang lebih baik. Itu kita dapat lihat dari segi mekaniknya, lalu sistem kontrol dan keamanan. Perkembangan yang pesat pada elevator atau lift ini adalah satu-satunya alat transportasi yang paling aman dan cepat di sebuah gedung atau bangunan yang bertingkat tinggi. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis lift berdasarkan fungsinya. Nah, jenis lift yang berdasarkan fungsinya di sini ada 3 jenis lift. Yang pertama itu ada passenger elevator atau lift penumpang, lalu ada dumbwaiter atau lift barang, dan elevator service atau lift service. Nah, yang pertama itu lift penumpang, di mana lift atau elevator penumpang ini berfungsi untuk mengangkat manusia saja, khususnya, tidak mengangkat barang-barang atau benda lainnya. Nah, untuk elevator atau lift penumpang ini, keamanannya sangat dijaga karena itu menyangkut keselamatan penumpang yang ada di dalam lift. Biasanya untuk setiap lift penumpang ini memiliki keterbatasan kapasitas yang telah ditentukan berdasarkan berat kereta atau tabung liftnya dan kapasitas penuh pada kereta serta faktor keseimbangan agar lift dapat berfungsi dengan baik dan tidak terjadi kendala. Lalu yang kedua itu ada lift barang, di mana lift barang ini berfungsi untuk mengangkut barang saja yang biasanya digunakan di gedung pusat pemberlanjaan seperti di hotel, mall, dan sebagainya. Namun untuk lift barang ini biasanya memiliki kapasitas yang lebih besar dibanding lift penumpang karena menyesuaikan dengan jenis barang atau tempat industri yang menggunakan lift tersebut. Lalu yang ketiga itu ada lift service, di mana pada lift service ini biasanya dipasang itu di gedung-gedung perhotelan yang berfungsi untuk mengantar barang-barang ke kamar penghuni hotel ataupun juga dapat mengantarkan orang atau penumpang. Jadi pada lift service ini tidak hanya mengantarkan barang saja, tapi juga dapat mengantarkan penumpang atau manusia, mengangkut manusia. Nah, selanjutnya itu komponen-komponen yang digunakan pada lift. Nah, di sini untuk komponennya itu ada terbagi 2, komponen ruang dan komponen ruang luncur dan komponen ruang mesin. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu komponen di ruang mesin atau machine room, di mana di sini ada 6 komponen yang ada di ruang mesin. Yang pertama control system atau control panel, di mana lemari kontrol ini berfungsi untuk mengatur atau mengolah dan memberikan instruksi agar lift dapat bergerak. Lalu ada
Yang kedua, komponen kedua yaitu mesin penggerak, di mana di dalam ruang mesin penggerak ini berjenis geared. Nah, pada mesin ini perputaran dari motor penggerak itu ditransformasikan oleh roda gigi sehingga dari putaran motor tinggi dapat berubah ke putaran rendah dengan kecepatan maksimum dari kereta liftnya dengan sistemnya adalah 150 rpm. Nah, pada mesin penggerak ini terdapat rem yang bekerja dengan dialiri oleh listrik. Lalu komponen yang ketiga yaitu ada primary velocity transducer atau endosser. Nah, komponen yang ketiga ini itu merupakan alat dengan mesin lift sebagai penggerak, gunanya untuk mendeteksi putaran motor atau mengatur percepatan dari lift. Lalu yang komponen keempat itu ada governor atau alat pengaman. Nah, di mana jika percepatan lift itu melebihi batasnya, batas-batas yang telah ditentukan, maka governor ini akan bekerja untuk memberhentikan mesin tersebut. Itu dengan cara elektrik maupun mekanik. Lalu komponen yang kelima itu ada ARD atau Automatic Rescue Driver. Nah, di mana komponen ini berfungsi apabila sumber listrik dari PLN itu mendadak mati dan lift dalam kondisi berhenti di sembarangan tempat yang tidak ditentukan itu lebih dari 15 detik, maka ARD ini akan bekerja untuk menjalankan lift ke lantai terdekat, sehingga setelah lift sampai pada lantai otomatis lift akan berhenti. Nah, untuk komponen ini itu untuk menjalankan lift secara otomatis jika lift berada dalam keadaan darurat, yaitu dalam keadaan lampu mati atau sumber dari PLN-nya mati atau mati secara mendadak. Lalu untuk komponen yang terakhir yaitu bobot imbang atau counterweight, itu merupakan bobot penyeimbang yang ada pada lift, yang biasanya itu terpasang di belakang atau di samping tabung atau kereta, elevator, atau lift. Lalu untuk bagian komponen yang kedua yaitu komponen yang berada di ruang luncur atau hatchway. Komponen pertamanya ada guide rail atau rel pemandu, di mana dari rel pemandu ini berupa bentuk profil baja khususnya pemandu jalan dari tabung lift atau keretanya dan sebagai bobot penyeimbang. Untuk ukuran rel untuk lift itu biasanya lebih besar daripada rel bandul penyimbang yang ada pada lift. Untuk guide rail atau rel pemandu ini terpasang secara tegak lurus dari dasar pit sampai di bawah slab ruang mesin. Lalu yang kedua itu ada saklar batas lintas, yaitu untuk membalikkan arah dan final switch-nya. Nah, biasanya komponen ini terpasang di rel kereta dan dipasang di bagian bawah dan bagian atas rel, yang berfungsi untuk menjaga agar kereta atau lift tidak menabrak lantai kamar mesin. Lalu yang ketiga itu ada fan plate atau plat bendera, di mana plat bendera ini dipasang di rel
kereta yang berfungsi untuk mengatur pemberhentian lift pada lantai yang dikehendaki dan mengatur pembukaan pintu pendaratan atau landing door. Yang keempat itu ada pintu pendaratan. Nah, dari pintu pendaratan ini terdapat beberapa bagian juga, yaitu ada door hanger, door steel, dan door panel, yang mana ini berfungsi untuk menutup ruangan luncur dari luar. Nah, pada hal door ini dipasang alat pengaman secara seri sehingga apabila salah satu pintu dalam keadaan terbuka, maka lift tidak akan bisa dijalankan. Lalu yang kelima ada buffer, di mana terletak di dua tempat. Satu setnya berada di kereta atau tabung liftnya, dan satu setnya lagi untuk beban penyeimbang atau counterweight yang berfungsi untuk meredam tegangan kinetik, meredam tenaga kinetik kereta, dan bobot penyimbang pada saat lift jatuh. Lalu yang terakhir ada governor tensioner yang merupakan puli berbandul seperti penegang rod governor yang terletak di pit pada kereta liftnya. Lalu selanjutnya yaitu masuk pada prinsip kerja lift, di mana untuk prinsip kerja lift itu secara umum lift atau elevator itu berjalan ke arah atas atau ke arah bawah. Nah, perubahan arah tersebut diatur berdasarkan permintaan tertinggi dan permintaan terendah. Maksudnya adalah jika lift sedang dalam keadaan berjalan ke arah atas, maka arah lift atau elevator itu akan berubah menjadi ke arah bawah. Nah, jika telah melayani permintaan pada lantai paling atas, begitu pula dengan arah bawah jika elevator sedang berjalan ke arah bawah. Nah, arah elevator akan berubah menjadi ke atas jika telah melayani permintaan pada lantai paling bawah atau dasar. Nah, sistem kerja elevator itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tunggal dan ganda. Yang dimaksud dengan sistem kerja tunggal di sini adalah elevator bekerja secara masing-masing atau tidak saling berhubungan antara satu sama lain. Sedangkan untuk sistem kerja ganda, itu merupakan sistem lift yang saling berhubungan satu sama lain untuk menyelesaikan tugas dari setiap komponen yang ada pada lift. Nah, di sini ada beberapa komponennya seperti Programmable Logic Controller atau PLC, di mana PLC ini merupakan elektronik yang mudah digunakan dan memiliki fungsi kendali untuk berbagai tipe dan tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, untuk sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk pemakaian di lingkungan industri, di mana sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan secara internal instruksi-instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, pencacahan, serta operasi model-model IoT maupun analog. Lalu untuk selanjutnya itu ada menggunakan motor AC, yang dimana alat ini nantinya berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Umumnya pada motor AC ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu ada stator dan rotor. Di mana stator itu merupakan komponen untuk listrik statisnya, sedangkan rotor itu komponen listrik berputar untuk memutar motor AC-nya.
Lalu selanjutnya ada menggunakan motor DC, di mana motor DC itu merupakan perangkat yang digunakan untuk menghasilkan daya mekanis berupa putaran dengan masukan berupa tegangan yang dihasilkan dari sumber tegangan DC. Nah, putaran pada motor DC ini didapat dari dorongan medan magnet yang dihasilkan oleh penghantar yang dialiri arus DC. Nah, untuk bentuk atau gambaran dari komponennya dapat dilihat pada slide PPT dan juga terdapat bagian-bagian dari per komponen. Lalu yang terakhir itu ada relay yang merupakan komponen elektronika berupa saklar yang dioperasikan dengan menggunakan listrik. Nah, untuk relay ini juga terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet atau coil dan mechanical atau kontak saklar berupa switch-nya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada perancangan model lift, di mana seperti yang tertera pada slide PPT, di sini ada terlihat rancangan dari model lift, di mana bagian atas itu ada motor dan puli satu. Lalu selanjutnya ada puli 2 dan beban dalam keadaan tergantung. Di bagian bawah itu lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 diurutkan. Nah, untuk gambar ini itu memperlihatkan prinsip kerja dari sistem transmisi lift. Nah, ketika barang atau orang yang bertindak sebagai beban di dalam ruangan kabin lift itu ditransportasikan ke atas atau ke lantai atas, agar dapat bergerak ke lantai atas tersebut, kabin ditarik oleh tali atau kabel. Nah, ujungnya dipasang beban sebagai pengimbang yang nilai beratnya tetap atau konstan, di mana berat beban penyimbang ini dihitung berdasarkan standar sesuai dengan beban rencana yang akan ditransportasikan. Tujuan diberi beban penyimbang ini adalah agar motor sebagai sumber tenaga untuk menarik kabin tidak menanggung secara keseluruhan beban, tetapi sebagian yang diimbangi oleh beban penyimbang. Nah, tenaga dari motor listrik sebagai penggerak utama itu disalurkan ke poros motor ke puli 1, di mana talinya disambungkan ke kabin yang berada di bawah atau kotak terbawah, dan beban penyimbang bertumpu pada puli 1. Selain ada puli 1, juga akan ada namanya puli 2 yang berfungsi untuk memberikan jarak secara horizontal antara kabin dengan beban penyimbang. Nah, puli 2 itu ditempatkan lebih ke bawah dibandingkan dengan puli 1. Tujuannya agar sudut lilitan tali terhadap puli 1 itu lebih besar, sehingga kapasitas gaya gesek yang dapat ditransmisikan menjadi lebih besar antara puli 1 dan tali pengimbang, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya slip pada lift. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari hasil presentasinya dapat disimpulkan bahwa lift dapat berkembang seiring berjalannya waktu, di mana lift yang pertama kali dibangun itu hanya menggunakan cara yang sederhana atau menggunakan tenaga non-mekanik. Namun setelah terjadinya perkembangan lift dapat menggunakan tenaga atau dari algoritma pemrograman, sehingga tanpa menggunakan tenaga manusia lagi atau secara manual. Dan lift itu merupakan salah satu alat bantu dalam kehidupan manusia yang berfungsi untuk memudahkan aktivitas manusia dalam
menaiki gedung-gedung bertingkat ataupun menjadi transportasi baik oleh manusia maupun mengantarkan barang-barang ke tempat atau gedung yang lebih tinggi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.